Halo, Assalamualaikum. Salam, Wih, gimana kabarnya? baik. Iya. Oke. Oh, udah mulai masuk sekolah. Tanggal 13 13 itu masuk Senin. pesantren. Oh, pesantren. Berarti itu nanti ada itu ya. Apa kalau kita asrama? Iya, Oh, I see. Semoga nanti betah ya di sana ya, dan moga-moga lancar. Hmm, Halo. Ini dataku yang suaramu suara sama gambar kamu keputus-putus, Ale. eh Atau lobet yang lobet. lowbat. Oh, I see. Iya, betul. Ya, betul. Ya, itu sih pertimbangannya juga ketika dia masih dalam perut, karena dia bisa kenalan gitu dengan siswa. Wah, udah. Udah. Nggak, tapi masih. Kamu kalau lihat di gambar sama suara putus-putus ya? Agak putus. Nggak putus. Oke. Tapi sekarang udah lancar sih punyamu, jadi sempat nggak gerak layarnya. Oke, hari ini sepertinya kemungkinan gini hari pertemuan kita ya. Ya, Ya, 10 kali ya. Kita udah 10 kali ketemu. Nggak nyangka. Tapi cuma berapa bulan ya itu ya? Sebulan lebih. Ya, kalau sebulan itu 4 minggu. Berarti 4 minggu kalau seminggu 2 kali. Berarti 5 minggu ya kita. 10 pertemuan. Sebulan lebih seminggu. Wow. Hari ini oke. Nggak apa-apa. Tapi mungkin oke. Hari ini kita kalau di soalnya ya, di platform aku buka tadi nggak banyak soal. Cuma satu doang. Tapi di materi itu ternyata materinya itu mencakup dari awal sampai akhir. Jadi nanti kita bahas ulang lagi materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan kemarin. Walaupun nggak semuanya sama, tapi ada beberapa materi yang minggu-minggu lalu itu ada lagi di sini. Nanti ya sekaligus kita akan merecall dan mengingat kembali gimana mengerjakan soal setipe kayak minggu-minggu kemarin. Oke, Ali, kita mau, oke, aku mau share screen. Kelihatan? Participants can now see kelihatan. your application. Kami saya komunikasi. Kamu dengar AI bicara nggak? Dikit. Gitu ya. Nggak tahu nih, aku baru install Zoom terus malah si AI-nya keluar. Aku nggak tahu caranya gimana ngilanginnya. Entah. Nanti tiba-tiba ada suara nggak tahu. Oke, nah di sini ada Iwan dan Out. Ternyata Iwan itu, aku baru nyadar Iwan itu, aku kira Iwan itu laki-laki, Out itu perempuan. Ternyata kebalik. Iwan perempuan, Out laki-laki. Oke, perhitungan lisan. Nah, ini mulai yang kemarin nih, yang tentukan urutan langkah. Yang mana dulu, Ale? Di pagar. Wah, enggak dulu. Ini terus ke yang mana? Kali. Kali, oke. Habis itu ditambah. Set, set. Benar. Kalau ini berapa? 27. Benar. Ini 63. benar. Nah, ini kemarin asosiasi apa ya? Kemarin aku lupa namanya. Kumulatif ya? Atau apa ya? Yang dibulak-balik itu sama aja di perkalian.
Kemarin ini udah. Oh, oh ini oke. Aku kira dia akan bahas bilangan prima, ternyata belum. Iya. Kalau ini, 0. nice, jawabannya benar. Ini pasti 0. 0. Baik. Kan 0 kali sejarah 0. 0 kali 0 apa? 0 kali 0. 0. Iya, pasti ya. Aneh banget, kali 0 nggak ada dikali nggak ada. Kalau bilangan apapun kali 0 pasti hasilnya 0. Nah, ini berapa? 90. Kalau ini, 50. nah, benar. Jadi kalau kali 10 nanti cuma ditambah 0 di belakangnya aja. Misalnya kali 1000 kali 1 juta berarti ya 9 juta atau 5 juta. Kalau nolnya ini 6. Lanjut. Nah, ini berapa kali? 7. Try, nice try. Ini, 4. oke. Lanjut. Nah, cepat perhitungan lisan. Kalau ini berapa? 4. Nice, jawabannya benar. Kalau yang ini, Ya itu sih. Mbak itu sih yang mulai kami perkembangkan itu 8. sudah nyatu di jalan. nice, jawabannya benar. Dan kalau kayak ini, kalau ada pembagian yang perkalian, ingat yang kiri dulu. Lanjut. Kalau yang ini, Masuk. Di situ baru saya terus komunikasi dengan 40. nice, jawaban benar. Dikerjain yang perkalian dulu, yang penambahan. Kalau yang ini, 40. benar sekali. Sekarang kita belajar di platform, nggak banyak, bisa dikerjain langsung. Nanti malah banyak, lebih banyak di sini materinya. Boleh saya screen? ya betul. Ya karena kata khawatirnya kegiatan kegiatan di satunya juga pada kalau satu ibu nanti jadi pertimbangannya 4.000 dolar. Biasanya sih liburan justru manfaat untuk kualifikasi dengan keluarga liburan sebenarnya bentar anak biasanya. Mau ikut lari lagi kapan, Ale? Ya, Mau ikut lari lagi nggak? Ada event lari lagi nggak? kalau yang di Tom sih enggak ada nih. Oh, belum ada ya. Kan biasanya tuh ada sebulan sekali ada event-event gitu kan. Ya. Banyak banget sekarang. Oke, lanjut kerjain. Bisa cepet sih ini. Paling 10 menit nih, 4-4-nya bisa nih. Buat Ale. Ayo. Selamat mengajukan. Ya, betul. Ya, ya, ya betul ada yang boleh. Karena ini kalau kita kalau di mana itu hari angkat. Ya baik, ya. Ya betul. Iya.
Ya betul. Kalau ada ya semoga rezekinya lancar. Ya. Dikirim aja dulu Mak, nanti ngajakin dapat ada sama-sama. Ya betul. Ini Mbak yang tertarik saya pun sebenarnya yang coding. Yang coding. Itu yang 8 level itu bisa di-convert ke coding enggak? Iya, itu. Iya, betul. Kalau gitu dibuatin aja di videonya, semoga kita lanjut. Kalau rezeki lancar kan rezeki di situ juga lancar. Oke, baik. Ya, betul. Boleh. Ya, sekarang siang. Ya, sama. Amin, Pak ya. Wah. Antibakterian gigi 12 kali lebih kuat, fungsi sehat, rongga mulut, terlindung dari bakteri, berubah, Citaden Maxi 12 plus, gigi kuat, gigi Citaden. Semua botol dai tertulis 100% bebas BPA. Kalau yang galon, ada nggak ya yang 100% bebas BPA? Untuk itu, saya memang hadir dengan galon yang 100% bebas Salah BPA. satu. Pada segitiga 01. 30 ditambah. Oh, 35 ditambah 8. Hah? 43. Iya, 35 ditambah 8, 43. Oh, benar. Oke, next. Salah satu berarti. Enggak apa-apa. Nah, ini. Berarti kan bilang, kalau ada soal, pokoknya intinya kalau ada soal, jangan pernah menghiraukan setiap kata-kata yang ada di soal. Walaupun kadang kata-katanya itu menjerumuskan atau enggak cuma mengalihkan, tapi kadang itu menjadi Yang kurang dari 28 berarti 28 masuk di. kurang dari 28 berarti enggak masuk. Semuanya dibaca ya, biar nanti enggak ada yang kelewatan. Diskonnya sampai 10%. Apalagi minggu ini. Dua diskon 10%. Budget bantuan optician sekarang. Cuan. Lapar. Berarti 28 masuk di.
Enggak dong. Kan tidak lebih besar. Oh, yang ini. Sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari 28. Ya, 28 masuk benar. Karena 28 nggak lebih besar, nggak lebih kecil. Nice. Sebutkan semua bilangan yang lebih besar dari 8, tetapi kurang dari 28. Tetapi kurang. Jadi di antara mereka nih. Berarti 28 sama 8 tidak masuk. Benar. 43, 30, 0, 9, 8, 6, 23. Loh, Hmm. oh, ada 0. Ya, nolnya kamu masukin. 8 Hmm. juga kan di antara 8 sama 28. Oke, benar. Sekarang balik ke PPT. Selesai soalnya nggak ada yang salah lagi kan. Lebih banyak materi hari ini yang materinya banyak nge-recall atau mengulang materi yang minggu-minggu kemarin. Dan banyak banget. Gua aku lihat. You are viewing meeting. Eddie Nurpalmi has stopped screen share. Ya, aku buka PPT dulu. Tadi aku baca-baca sebentar. Oke. Your screen sharing is paused. You Udah kelihatan, Ale? Udah. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bersimulasi menjadi tim Olimpiade. Soal-soalnya kemungkinan soal-soal yang biasa diteskan di Olimpiade. Jadi nggak jauh-jauh beda dari kemarin, makanya kemarin kita tuh banyak banget kesulitan memahami soalnya karena kata-katanya aneh. Nah, ternyata itu soal-soal biasa yang dibutuhkan ke soal tim Olimpiade. Nah, di sini kita akan merecall atau mengulang kembali materi yang kemarin. Nah, ada soal. Coba baca dulu, Ale. Bilangan manakah yang lebih besar? Bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 4, atau bilangan dua angka yang hanya memiliki satu angka 0? Nah, baca nggak? Lebih banyak mana? Ini diminta sebenarnya ya, manakah yang lebih besar ini yang dimaksud adalah jumlah angka, dua angka yang memiliki angka 4 atau dua angka yang memiliki angka 0. Yang memiliki angka 4. Kan kayak 14 itu kan ada empatnya, 40 ada empatnya, dan 50 ada 0-nya juga. Tapi ini hanya, berarti 40 enggak dong ya? Hanya 40 ini berarti enggak, karena 40 ada 4 dan 0. Oke, kita akan coba bahas aja. Panjang banget nih. Nah, ini langsung aja ya. Set. Tapi nanti kamu kayaknya tahu. Nah, dari jawaban ini ngerti nggak maksudnya? Lebih banyak mana? Coba kamu kalau menghitung. Lebih banyak 4. Yes. Tapi tahu maksudnya kan? Ya. Ya kan? Jadi kayak yang ada empatnya ini 14, 24, 34. Kamu nanti nyarinya kalau misalnya cari satu persatu, bilangan satu digit nggak masuk. Bilangan dua digit dimulai dari 10. 10 sampai 19 hanya 1. 20 sampai 29 hanya 1. Nah, di 40 ternyata itu banyak banget. Tapi 44 nggak masuk. Karena kenapa? Karena yang hanya satu angka 4. 44 enggak. 40 harusnya enggak ya. Karena ada 0-nya. Ada 0-nya. Makanya ini nggak masuk. Ini harusnya nggak masuk juga. Nah, di yang lain ini masuk. 4 dan 4-nya. Yang ini 0-nya cuma paling 10 kelipatan 10 sampai 90. Tapi kecuali 40. Nah, kalau dihitung lebih banyak angka yang ada angka 4. Paham? Atau masih ditanya dulu? Paham.
Oke, lancar. Nah, ada lebih banyak dua angka dengan satu angka 4 daripada bilangan dua angka dengan hanya satu angka. Lanjut. Yusuf memiliki. Lanjut. Kamu baca dulu deh. Yusuf menulis 51 bilangan, memberi nomor pada halaman albumnya. Ada berapa jumlah lembar album Yusuf? Nah, ini kemarin kan kita udah belajar halaman sama lembar, ya kan? Terus di sini tuh 51 bilangannya itu maksudnya angka Halaman 1, 2 sampai 9. Terus angka 10 itu intinya 2. Saat 10 halaman itu dua bilangan. halaman berarti dibagi dua. Nanti dibagi dua. Berarti kamu eh, lebar. Halaman lembar. Lembar dibagi dua. Kan lembar kan satu kertas nih. Halaman ada sini sama sini. Nanti dibagi dua. Berarti kita hitung dulu ada berapa? 51 bilangan. Sebenarnya kalau bilangan kalau di soal ini itu tuh yang itu tuh setiap angkanya kayak digit. Kayak kemarin kita belajar digit kan. 11 itu ada 2 digit, 12 itu ada 2 digit. Nah, di sini juga yang dimaksud bilangan tersebut itu digitnya. Walaupun sebenarnya kalau berdasarkan aku baca-baca bilangan itu 20 itu sebenarnya satu bilangan tersebut. Tapi kalau di soal ini itu yang dimaksud bilangan itu adalah digitnya kayak kemarin. Kalau 20 itu ada 2 digit, berarti ada 2 dan 0. Seterusnya itu berarti dihitung jadi 2 bagian. Kalau 51 berarti kayak gini pembahasannya. Nah, ini kemarin kita belajar halaman sama lembar. Kemudian, nah ini kalau dari 1 sampai 9 ini ada 9 kan. Kemudian 10 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa angka yang dengan ketemu bilangan ini? 20 29. angka. Jadi 29. Kemudian lanjut terus. Untuk 20 sampai 29 ada 10 bilangan. Kali 2. Ada 20 digit, ya kan? 20 sampai 29, 5, 1. Kemudian ada 2 angka lagi nih. Pas dari 51 angka. Ini sebenarnya soalnya ini menurutku agak aneh ya. Salah nggak sih? Ada yang salah nggak dari soal ini? Yang di atas ditanyain, bukan ditanyain, yang Yusuf menulis 51 bilangan. Hasilnya angka. Padahal, aku kan sebenarnya kan tadi bilang, bilangan ini 27 ini sebenarnya bilangan. Jadi kesatuan. Nah, sebentar. Nah, ini aja dia bilangnya 10 bilangan kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bilangan kan. Ya kan? Berarti kan harusnya bilangan itu dari 1 hingga 51 kan. Tapi di sini malah mintanya diartiin. Harusnya Yusuf menulis 51 angka, bukan bilangan. Ini soalnya agak salah sih menurutku. Yang Yusuf menulisnya bilangan, tapi malah yang diminta angka atau digitnya. Paham? Nah, Paham kan? Tapi ini harusnya soalnya itu Yusuf tulis 51 angka atau 51 digit. Jangan bilangan, karena bilangan itu adalah 20, 21 ini bilangan. 2 angka bilangan. 51. Nah, ini berarti kan udah nulis 51 digit nih. Sekarang, berapa halaman-halaman album yang dimiliki Yusuf? Kan 51 ini dari 1 hingga 30. Berarti berapa halaman? Dari ditulis nih, 1 sampai 30. Ya kan? Nah, 30 halaman. Kan ini sebenarnya dari 51 tulis semua angkanya, digitnya. Ternyata dapat angka bilangan 1 sampai 30. Berarti halamannya ada 30 halaman. Kalau 30 halaman berapa lembar? Tinggal dibagi 2.
15. Nah, benar 15. Jumlah lembarnya 2 dibagi 2, 15 halaman. Oh, lanjut. Kita baca lagi. Ayu memiliki 2 lembar kertas merah, 3 lembar kertas kuning, dan 1 lembar kertas hijau. Ayu memotong setiap lembar kertas yang bukan kuning menjadi 3 bagian. Berapa banyak potongan yang dilakukan Ayu? Jadi pertanyaan adalah berapa banyak potongan yang dilakukan Ayu. Jadi yang nggak dipotong Ayu itu nggak ditanyain. Tapi dia cuma ditanyain berapa kali dia memotong. Ya kan? Berapa kali? Kayaknya kamu ingat deh. Yang digunting berarti cuma merah sama hijau. Menjadi 3 bagian. Kalau potongannya 3 berarti motongnya berapa tuh? Memotong 3 bagian. Mm-mm. Menjadi 3 bagian. Jadi dipotong-potong jadi 3 bagian. Udah jadi 1, 2, 3. Nah, berarti berapa potongan tuh untuk jadi 3 bagian? 6. Hmm? 6. Yang kurang 1 kemarin loh. Nah, ini kertas nih. Itu dipotong 1, 2. Jadi 3 nih. Berapa kali aku memotong? Yang kertas toh? Hmm. 1, 2. Berarti berapa tuh? Kamu udah ngitung tuh. Berarti yang dapatnya 3 toh? Hmm? Yang dapat 3. Dapat 3. Yang hasilnya 3 bagian. 3 bagian. Benar. 2 kali 3. Berarti kan benar kan? Tapi untuk satu kertas berapa? Berapa potongan untuk jadi 3 bagian? 6 kali. Kamu hitung totalnya ya? Ini pemotongannya. Oke, kita bahas aja dulu. Nah, ini satu kertas. 3 bagian. Berapa potongan? 1, 2. Nah, 2 kan. Berarti kan ini yang dipotong selain kertas kuning. Kalau ada 2 lembar merah sama 1 lembar kertas hijau, berapa banyak pemotongan yang dilakukan Ayu? 6 kali. Ada perlu 2 pemotongan. Merah dan hijau, kemudian 4 potongan. 2. Nice, benar 6 potongan. Ini pertanyaannya aneh nggak sih? Pertanyaannya ya, berapa banyak pemotongan? Harusnya kenapa nggak berapa banyak potongan yang dihasilkan? Harusnya kelihatannya gitu sih. Tapi jawabannya bener Ale, 6 potongan. Setelah yang satu kertas jadi 3, dipotong 2 kali, set, set, terus yang merah 2 kertas, yang hijau 1 kertas. Berarti kalau dihitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bener. Paham nggak? Ini aku malah bingung dengan kata-katanya bolak-balik. Berapa banyak pemotongan yang dilakukan? Oke, benar kalau pemotongan ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi jadinya bukan 6 potongan. Jadinya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 potongan. Harusnya dilakukan, emang benar jawab 6 pemotongan 6 kali. Harusnya 6 kali pemotongan. Tapi emang kata-katanya, tapi paham nggak? Jawabanmu bener sih. Paham. Paham kan? Oke, lanjut. Kalau ini agak panjang nih. Siti sedang menghias kotak kado dengan menggambar bola pada pita. Permata Siti menggambar bunga anggrek, kemudian di antara setiap 2 bunga anggrek, Siti menggambar sebuah bunga lonceng. Setelah itu, di antara setiap 2 bunga baik anggrek maupun lonceng, Siti menggambar sebuah nyilir merah. Terakhir di antara setiap 2 bunga, termasuk nyilir merah, Siti menggambar bunga pita merah. Jas itu menggambar total 9 bunga lonceng. Berapa banyak bunga yang digambar Siti lebih banyak daripada pita? Ini banyak Banyak daripada. banget kayaknya. Ribet banget gak sih ini? Jadi kalau nggak, kamu kalau ngerjain jadi harus pakai kertas sih.
Oke, kita bahas langsung aja soalnya panjang banget. Pertama-tama kita akan membuat diagram mengganti objek huruf pertama. Kemarin kita udah nyimbolin kan. Kalau objek kita simbolin huruf pertamanya. Nah, pertama kali Siti gambar apa nih? Anggrek. Anggrek. Anggrek berarti kita huruf pakai huruf A ya. Oke. Sebentar. Apakah diketahui berapa banyak bunga anggrek yang dia gambar? Nggak ketahui. Mari kita tentukan bunga anggrek dengan skema dengan huruf A. Berarti ini kita pakai permisalan karena kita nggak tahu awalnya berapa. Kita pakai permisalan. Oke, berarti kita ambil 3 nih. Di sini dia ambil 3 anggrek. AA. Kemudian di antara setiap 2 bunga anggrek, antara anggrek ini digambar bunga lonceng. Berarti diganti bunga lonceng simbolnya apa? LL. Oke, benar di antara A. Benar. Setelah itu, di antara setiap 2 bunga, baik anggrek maupun lonceng, nah, menggambar sebuah anyelir merah. Anyelir. Anyelir kan ini bunga juga deh. Anyelir merah berarti dilambangin dengan A. Dilambangin dengan A juga. Kenapa A? Nanti bingung nggak? Jadi kan tadi anggrek nih. Terus tambahin A lagi buat anyelir. Nah, untuk membedakannya ditambahin warna kuning di sini. Walaupun sebenarnya misalnya nanti kalau kamu nulis di kertas itu kan kalau warnanya kan nggak mungkin. Nah, kalau anggrek A, kalau anyelir kamu tambahin kata-kata aja. L bisa, AY bisa gitu. Jadi ditambahin kata-kata huruf yang bisa mengingatkanmu dengan kata tersebut. Tapi kalau di sini dikasih warna. Oke, lanjut. Terakhir di setiap 2 bunga termasuk anjelir, jadi di antara bunga-bunga ini kan semua ini bunga nih. Siti menggambar sebuah peta merah. Peta merah berarti kita lambangin P. Set. Nah, udah ada nih sedemikian rupa. Jika Siti menggambar total 9 bunga lonceng ini, berapa banyak yang digambar Siti lebih banyak daripada peta merah? Berapa? Ribet nggak? Agak ribet. Nggak ribet kayak. Padahal yang dikatakan bunga lonceng doang. Tapi yang di garis bawah di sini eh, banyak bunga di sini tuh bukan ntar lonceng bunga lonceng kan ini nih pita merah ini sebenarnya ditaruh di antara bunga-bunga ini apapun bunganya apapun ditaruh di antara bunga jadi kita anggap semua bunga entah bunga anggrek bunga nyelir sama bunga lonceng itu tuh sama aja semua. Nah yang penting kita di antara celah bunga-bunga tersebut. Jumlah benda di antara benda yang lain selalu lebih satu. Kalau kamu hitung bunganya jumlahnya 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bunga kan. Tapi kalau lonceng itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lonceng itu lebih sedikit satu daripada bunganya. Atau enggak dengan kata lain bunga lebih banyak satu daripada jumlah benda yang di tepinya. Jumlah benda yang lain selalu lebih satu sedikit daripada jumlah benda yang ada di tepinya. Perbedaan ini tidak tergantung pada jumlah benda. Benar. Maka kondisi ini menyatakan bahwa adanya masalah lonceng pada gambar sebenarnya tidak diperlukan dan tidak mengempreng jawaban. Berapa banyak bunga yang digambar Siti lebih banyak daripada peta merah? 1, ada bunga lebih pada merah. Jawabannya 1. Kamu enggak? Intinya karena pita ini digambar di antara bunga, apapun bunganya, itu enggak Your masalah. internet connection is unstable. Apapun bunganya nggak masalah. Makanya kalau ada bunga lonceng, bunga loncengnya ada 9 nih. Tapi kan sebenarnya pertanyaan ini jebak.
Lonceng ini walaupun bunganya 9 kan, tapi yang ditanyain adalah berapa banyak bunga yang digambar Siti lebih banyak. Jadi cuma yang ditanya itu selisihnya doang. Kita nggak tahu jumlah. Misal loncengnya 9, kita nggak tahu bunga anggrek hanya tahu. Tapi ternyata selisihnya itu selalu 1. Kalau kita gambar apapun ya, misalnya, bentar. Ini lihat ini dulu. Ini kalau bunganya cuma 1, 2, 3, 4. 4 bunga ini doang. Ini pitanya cuma 3, 1, 2, 3. Selisihnya 1 kan. Misalnya ada lagi tambahin kita sampai ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bunga, kita pakai 6 bunga. Loncengnya pasti 5. Nah, ini namanya pemodelan. Sebenarnya ini dimodelin untuk mendapatkan permisalan, misalnya bunga dengan bunga tertentu. Karena jumlah bunga ini cuma ngecoh doang. Karena yang ditanya adalah selisihnya. Selisihnya pasti lebih banyak 1 bunganya daripada pita. Dan itu berulang-ulang terus. Jumlah bunganya berapapun, pitanya mau berapapun, anggreknya berapapun, hanya dari berapapun, tetap lebih banyak bunga daripada pita 1. Paham nggak? Ini ngecoh Paham. sih. Nah, oke, lanjut. Jadi sebenarnya dari tadi itu gambarin, kita tuh buat pemodelan dulu sederhana, terus kemudian pemodelannya untuk proyeksi ini gimana? Aku udah belajar proyeksi belum ya? Oh, untuk mendapat gambaran jika bunganya lebih banyak. Oh, ternyata kalau bunganya lebih banyak tetap aja selisihnya 1. Itu mencari pendekatan untuk jawaban yang sebenarnya tetap sama walaupun bunganya lebih banyak. Oke, lanjut. Nah, kalau ini Ale, coba baca dulu Ale. Dimas memiliki 5 mobil, lebih sedikit daripada Budi. Secara keseluruhan, jumlah mobil Budi dan Dimas adalah 7, lebih banyak daripada jumlah mobil Dimas. Berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Ini kayak kemarin nih. Dimas memiliki 5 mobil sedikit daripada Budi. Nah, langsung kita gambar aja ya. Kan ini Dimas memiliki 5 mobil lebih sedikit daripada Budi. Kita garis dulu, set. Lebih sedikit 5, Dimas lebih sedikit. Jadi ini ditandai dengan garis titik-titik. Secara keseluruhan, jumlah mobil Budi dan Dimas adalah lebih banyak daripada jumlah mobil Dimas. Oke. Nah, secara keseluruhan kalau Dimas tambah Budi ini hasilnya itu lebih banyak 7, lebih banyak 7 daripada mobil Dimas. Jadi mobil Dimasnya jumlahnya segini nih. Kita nggak tahu nih sebenarnya. Kamu kemarin kita udah bahas kan, dari sini itu cuma untuk membayangkan aja. Tapi kita nggak tahu nih jumlah totalnya berapa. Tapi kira-kira segini lah gitu lah. Untuk Dimas kira-kira segini. Nah, karena lebih banyak 7, Dimas ini kita copy, kita taruh sini plus 7. Jadi gambarnya kayak gini, ada kuning sama hijau 7 ini. Nah, berapa banyak mobil yang memiliki Dimas? Nah, Budi berapa kalau Budi? Budi 7. adalah 7. Jika Iqbal, kenapa ada Iqbal? Aneh banget ya sih. Ini kenapa keluar Iqbal? Iqbal saya. Maka berapa banyak mobil yang dimiliki Dimas? Sama Budi itu adalah 7. Oke, kalau Budi 7, berarti ini berapa? 2. Benar. Dimas memiliki 2 mobil. Udah, selesai. Paham nggak? Dari ini, Dimas sama Budi itu tambah dengan lebih dari 7. Dimas kita nggak tahu, Budi lebih banyak, kurang dari 7. Oke, lanjut. Nah, ada lagi nih. 4 tahun yang lalu, Sidi berusia 4 tahun yang lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. 4 tahun lalu berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Dalam 2 tahun
jumlah usia Fatimah Sidi akan menjadi 15 tahun. Berapa usia Sidi sekarang? Nah, ini ada gambarnya gini. Apakah 4 tahun yang lalu Fatimah lebih muda lebih muda dari sekarang? Iya, pasti. Karena 4 tahun yang lalu. Berapa tahun lebih muda Fatimah 4 tahun yang lalu? 4 tahun yang lalu Fatimah 4 lebih muda dari sekarang. Apakah 4 tahun yang lalu Cindy lebih muda dari Fatimah sekarang? Udah kenapa nutup nih? Berapa tahun lebih muda Cindy 4 tahun yang lalu daripada Fatimah sekarang? 4 tahun lebih muda. Bentar. Gak ribet ya. Nah, ada gambar nih. Ntar aku lihat dulu. Oke, kita balik lagi dulu. Agak bingung. Aku mau baca 4 tahun yang lalu, Cindy berusia 4 tahun lebih muda dari usia Fatimah sekarang. Oke, Cindy sama Fatimah. 4 tahun lalu, 4 tahun lebih muda daripada usia Fatimah sekarang. Oke, dalam 2 tahun jumlah usia Fatimah Cindy adalah 18 tahun. Berapa usia Cindy sekarang? Ya, aku juga mau. Kamu coba deh ngerjain dulu pakai kertas. Aku mau ngerjain pakai kertas. Jadi jawabannya udah keluar sebenarnya, tapi aku malah belum tahu itu jalannya gimana. Fatimah Cindy. Kamu udah nemu belum? Belum. Belum, oke. Kasih waktu lagi.
Udah. Kamu berapa? Sama nggak hasilnya? 7 tadi. Hah? Hasilnya 7 sama nggak? Sama. Oke. Kamu boleh jelasin ke aku nggak? Caranya gimana? Aduh, agak lupa-lupa sih. Oke, oke, kita bahas aja dulu. Sebenarnya aku juga agak mikir, tapi ini, oke. Apakah 4 tahun lalu Fatima lebih muda daripada sekarang? Ya, Ya, ini menurutku jawaban cerita lebih panjang ya. Tapi oke. Berapa tahun lebih muda Fatima 4 tahun yang lalu? Berapa tahun lebih muda Fatima 4 tahun yang lalu? 4 tahun lalu Fatima 4 tahun lebih muda dari sekarang. Ya. Apakah 4 tahun yang lalu Cindy lebih muda daripada Fatima? 4 tahun lalu Cindy berusia 4 tahun lebih muda daripada usia Fatima. Berarti 4 tahun lalu Fatima sama Cindy itu selisihnya 4 tahun. 4 tahun lalu. Kemudian berapa tahun lebih muda Cindy 4 tahun lalu daripada Fatima? 4 tahun lebih muda. Kenapa diulang lagi? 4 tahun lalu Cindy dan Fatima keduanya 4 tahun. Yang lebih muda daripada Fatima sekarang. Artinya Fatima Cindy seumuran. Dan sekarang mereka berusia sama. Iya. Dalam 2 tahun kan dalam 2 tahun Fatima kan 2 tahun lebih tua dari usianya sekarang. Ya. Berapa tahun lebih tua umur Cindy dalam 2 tahun? Dalam 2 tahun Cindy 2 tahun lebih tua dari sekarang. Iya. Dan mendatang sama-sama mereka 224 tahun lebih tua dari mereka tempat. Cot, cot. Oke. 14, 7. I see. Jadi, paham nggak? Aku terakhir agak nih. paham. Nggak paham ya? Jadi, 4 tahun lalu, Cindy itu umurnya lebih muda dari Fatimah sekarang. Jadi kalau Fatimah ada di sini, terus dia mundur 4 tahun. Jadi umurnya Cindy 4 tahun lebih muda. Jadi kalau Cindy 4 tahun lalu itu umurnya kurang dari 4 dan sama dengan 4. Berarti umur sekarang Fatimah sama Cindy itu sama. Paham nggak? Paham. Paham kan? Karena kan ditarik ke 4, mundur mundur ke 4 tahun, umurnya ternyata selisih 4. Tapi ini kalau dimajuin di waktu sekarang, berarti kan umurnya sama kan? Sama dengan Fatimah sama Cindy umurnya sama. Ya kan? Terus dalam 2 tahun ke depan, jumlah usia Fatimah dan Cindy itu 18 tahun. Nah, kalau 2 tahun ke depan, berarti kan Fatimah sama Cindy itu kan berarti tambah 2 tahun masing-masing tambah 2 tahun kan? Ya kan? Masing-masing tambah 2 tahun. Jadi kan totalnya ada 4 tahun. Ya kan? Ya. Nah, totalnya ada pertambahan 4 tahun. Tapi secara keseluruhan mereka itu 18 tahun ketika 2 tahun ke depan. Jadi karena Cindy sama Fatimah itu sama, 18 tahun ini dikurangi 4 sama dengan 14 kan? Plus. Nah, 14 karena mereka Cindy sama Fatimah saat ini umurnya sama, maka 14 ini Bagi 2. nah sama dengan 7. Paham nggak? Paham. Ini tadi apanya aku juga bingung. Tuh ternyata tricky. Bukan bingung, nggak yakin karena kan beberapa kali kita jawab ternyata oh maunya ini, tapi ternyata ini nggak ribet. Malah ini sebenarnya sederhana, tapi emang kita aja yang kadang ribet. Oh ya, ada pelajaran. Berarti kalau matematika, lakukan dengan hal yang sederhana dulu. Kalau nggak ada jawabannya, lakukan dengan hal yang lebih kompleks sedikit. Karena kadang kita terlalu mengover berlebihan mengerjakan sesuatu, malah bingung kemana-mana, ternyata jawabannya simple. Kayak ini. Oke, lanjut. Nah, ini kemarin juga ada kan kita potongan-potongan yang kemarin. Nah, kalau ini ada beda lagi nih. Potongan gambar menjadi 4 bagian yang sama besar dengan memotong garis panjang garis yang sudah ada. Temukan semua cara berbeda untuk melakukan ini. Nah, kemarin udah kan jumlah kotaknya berapa, kemudian dipotong 4 jadi hal yang sama. Berapa kali? Ini berapa jadi potongan, Bang? Kotaknya berapa dulu nih?
Berapa? Jumlah kotak ini berapa? 4. Hah? Enggak, total Di kotak-kotak kecil-kecilnya ini berapa? 16. Iya, mau. 1, 2, 3. 3 tambah 6, tambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, 16. Oke, benar. Berarti kalau dibagi 4, jadi berapa bagian yang sama? 4 bagian. Bagian, oke. Nah, kalau 4 bagian, kamu mau gambar yang mana nih? Yang kayak zigzag. Zigzag. Zigzag gimana? Bisa digambar. Bisa nggak kamu ngeluarin pensil? Coret-coret gitu. Oh gitu, satu. Terus ada lagi yang mana? Nah, terus net set. Benar. Itu. 16 benar. 4 sama 4. 4 dan 4 sel. Nah, ada kayak gini nih. Ada tetramino. Tetramino ada 4 kotak. Nah, ternyata bisa gini Ale. Panjang-panjang kayak gini bisa. L bisa. Tadi Ale yang ini zigzag. Persegi juga bisa ternyata. Persegi aneh banget. Persegi bisa loh. Ini, oh nggak bisa. Bener kan Ale? Ya mungkin. Ya ini bisa Ale. Yang ini Ale tadi bisa. Yang ini tidak, karena gambarnya nggak cukupi. Nah ini bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa, oke. Iya bisa. Nah ada lagi nih. Ahmad memiliki setumpuk kertas. Dia meletakkan kertas-kertas secara berurutan satu persatu di lantai. Setiap 4 lembar kertas, Ahmad membuat sebuah pesawat terbang. Oke. Sista dan adik perempuan Ahmad melihat kertas-kertas itu dan menggambar matahari pada setiap lembar ketiga. Oke. Jika ibu mereka mengumpulkan 20 lembar kertas dari lantai pada malam hari, berapa banyak pesawat dan berapa banyak matahari? Ayo berapa? Matahari 3. Pesawat 2. Tapi kalau misal ada 20 lembar kertas, ibunya Oh, nemuin 2 lembar kertas, jadi mereka udah gambar berapa nih? Setiap lembar 4. Jadi clue-nya gini nih, setiap 4 lembar kertas, Ahmad menggambar sebuah pesawat terbang. Berarti pesawatnya berapa dulu? Kalau ada 20 kertas, 20 Dik. dibagi berapa? Setiap Dibagi 4. berapa? 20 dibagi 4. 5. Oke, benar, 5. Terus kemudian ada Krista adiknya kemudian melihat kertas itu dan menggambar matahari setiap lembar ketiga. Berarti 3 bagi 20. Nggak bisa tuh. Nggak bisa kan? Dikali. Maksudku 20 dibagi 3 nggak bisa kan? Enggak. Nggak bisa. Tapi berarti kamu harus mendekat. Cari angka yang paling mendekati hasilnya mendekati angka 20. Cari angka 4. kali 3 mendekati 20. Kali 3. Yang Hmm, mendekati mendekati 20. Kan nggak bisa tuh 20 bagi 3. 18. 18 berarti berapa gambar matahari? 18. Bukan 6. 6 kan? Oke, 6 tambah tadi 5. Ah, set, set, set. Benar. Ibu melihat 5 pesawat dan 6 matahari. Nah, gitu. Ini kayaknya nggak perlu nulis, Ale udah bisa nih. Jadi tinggal nyari jumlahnya berapa dibagi setiap gambar yang mereka dibagi setiap kertas yang mereka mau digambar. Oke, lanjut. Nah, ini ada lagi nih. Oh, Kayak tapi kemarin nih. Apa? mau pergi WC. Oh ya, boleh. Izin. Oke.
Oke. Udah. Udah. Oke, bentar aku mau lihat PPT-nya lagi untuk. Oh, oke. Untuk materi terakhir ternyata yang kotak-kotak. Kemarin namanya kotak apa ya? Aku lupa. Ajaib, kotak ajaib. Ajaib, ya kan? Yang Your screen sharing is paused. You have ini ada nih. Cari tahu aturan apa yang digunakan untuk mengisi tabel di bawah ini. Setelah menemukan aturannya, lanjut mengisi tabel selesai. Tulis bilangan di kotak-kotak. Nah, ini beda nih. Kan kemarin kotak ajaib kan miring yang cuma 9 kotak kan. Yang ditambah-tambah. Heeh. Tapi ini lebih dari itu deh. Ini lebih. Ini malah kita nyari nih. Bisa dapat 10, dapat 5, dapat 12. Ini tuh polanya apa? 12 ke 3. Kenapa 10? I don't know. 6 ke 4. Kenapa jawabannya 5? Aku juga tidak tahu. 9 ke 8. 3 kali. Apa ya? Apa hubungannya Sebenarnya ini, Kak? Hmm? di plus minus 1. Yang mana? Ini kan 3. 3 tambah 12. 15. 15. Oh, benar. Dikurangi 5. Enggak sih? Kurangi 5. 10. Nah, kalau ini? 6 tambah 4. 10. Berarti Heeh. minus 5. Nah, benar malah. Kalau 6. Nah, ini 11 sama 8. 8. Minus 5. 12. Nah, benar. Nanti yang lain berapa, Lek? Ini berapa? Kamu pakai coret-coret deh. Coret di. Di sini boleh. Pakai itu. Oh, yang pakai pen. Kan Itu boleh coba. teks boleh. Teks aja boleh. X. Karena ada teks tuh, tinggal diklik di kotak-kotaknya. Jangan ngeluarin teksnya nggak? Udah, tunggu. Lagi menghitung. Oke. Sebenarnya tinggal dikurangi aja salah satunya. Tinggal nanti yang ini dulu atau ini dulu yang 5, nanti tinggal sisanya ditambah antar satu lagi. Itu juga cara cepat.
Nah, ini 6 kurangi 5 kan 1. 1, 12, 13. Kita buktikan apakah tebakan kita benar. Hapus, Di. Hmm? Hapus. Jangan dihapus biar kelihatan aja nggak apa-apa. Nah, gimana? Jawabannya benar nggak? 2 benar. 6 benar. 9, Benar. 8, 8 benar. 13 6. benar. 16 benar. Hore, benar. Selamat. Anda menyelesaikan soal-soal Olimpiade. Ya, hari ini kita terakhir kali. Ya, Ringkasan hasil hari ini kita tuh udah belajar perhitungan lisan. Sekali lagi kita dulu, Di. apa? Hapus dulu. Ya boleh. Udah belajar perhitungan lisan dengan urutan mengerjakan dulu tadi yang kurung, kemudian kali sama bagi, kemudian plus minus, dan prioritaskan dari kiri ke kanan. Kemudian kita juga udah belajar urut-urutan eh, angka sama 19. bilangan ini dan Kotak ajaib. kotak ajaib juga bener. Terus potong-motong tadi bener kita udah buat jadi itu kalau eh, biasanya kalau potongan itu hasil potongannya itu lebih plus 1 kalau yang potongnya itu dikurang minus 1 dan apa lagi ya kita belajar urutan mundur lebih banyak lebih sedikit dengan umur-umur tadi banyak banget sebenarnya kita pelajari ya soalnya aja yang kadang membingungkan tapi aku tahu nih konsepnya sebenarnya Ale udah bisa nangkep. Nah, aku punya pasaran untuk Ale di belajar matematika ini. Sebenarnya aku udah Ale itu sebenarnya menurutku kamu tuh sebenarnya paham dengan soalnya, cara ngerjain tuh paham. Tapi beberapa kali kamu itu kesulitan dalam ketelitian. Tuh, berarti nanti ini menurutku harus dilatih lagi, pelan-pelan baca soal. Tadi pas lisan kan ada salah lagi tuh, padahal nomor 1 kan. Nomor 1 salah itu kan lucu kan. Biasanya tengah-tengah nggak apa-apa. Berarti kan berarti ketelitian kamu masih perlu diasah lagi, ngerjain pelan-pelan dan dilihat lagi setelah ngerjain itu penting. Kemudian sama ini Ale, kadang tuh untuk perkalian itu emang kadang kan kita ngitung biar cepat kan. Di perkalian itu aku dulu sih pas tuh SD emang beli itu kertas perkalian. Jadi aku hafalin gitu. Kayak 4 itu 20 bagi 4 tadi. Oh itu 5 itu tuh nggak aku hitung, aku hafal. Jadi emang beberapa hal harus di matematika untuk perkalian dihafal aja nggak apa-apa. Jadi besok kamu, kamu bisa menghafal perkalian dari 1 sampai 9 dikali-kali. Itu kan ada perkalian pakai yang tangan tuh pernah nggak sih kamu? Yang 7, 4, 9, 7 kali 8, 5, 6. Tapi agak lupa bicara. Ya ini kan, ini 7 nih, 2. Ini 8 nih, 3. Yang yang bawah ini 5 kan? Ya, 5 5. terus di atas dikali 2, 5, 6. Kalau 7 kali 7 kan di bawah 4 nih, 4. Yang atas 3 kali 3 9 4 9 gitu aja itu perkalian di atas 6. Nah itu pakai tangan nggak apa-apa tapi untuk perkalian di bawah 6 kayak 3 kali 4 5 kali 2 7 kali 5 itu mending dihafal dan dihafal ini mungkin saya pakai kertas sendiri nyoba-nyoba sendiri atau enggak itu nanti kalau kamu sering ngerjain matematika oh hafal sendiri kok enggak jadi antara kamu sengaja menghafal atau enggak rajin-rajin ngerjain soal itu nanti hafal. Oke, selamat untuk hari ini. Ya, nggak kerasa. Bulan doang ya, ini cepet banget. Oke, terima kasih Ale. Dan waktunya udah, pas. Sekarang pas hampir 6 menit sih nggak apa-apa. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata selama ini, terus kalau Kak Didit ngajarnya kurang jelas, terlalu cepet. Mohon maaf. Terus sama aku salam juga buat ibu kamu. Hmm, Ya. terima kasih juga kemarin telah bantu pas hari pertama bantu juga kan kita kelas. Salam juga buat ibu kamu. Terus kan kamu besok SMP ya. Kemungkinan nih
di SMP aku biasanya ini pengalaman dulu. Aku pas masuk SMP pertama, terus masuk SMA pertama, matematika selalu sulit di awal. Jadi sulit di awal, tapi kalau kamu harus biasanya itu kesulitannya itu bakal selesai, bakal mudah kalau kamu nemu ritme cara belajar kamu. Karena sebenarnya matematika nggak sesulit itu, yang penting dilatih terus. Apalagi latihan soal itu tuh penting. Jadi jangan kapok, walaupun kadang nanti mungkin di awal-awal sulit, tapi itu tuh kalau latihan terus gampang kok. Sebenarnya sulit itu karena kita belum tahu aja cara gimana. Oke, ada yang tanya dulu Ali atau mau kasih pesan-pesan tertentu? Nggak ada, Ji. Oke, oke. eh, Kakak Didi Takiri hari ini mungkin oke ya. Hari ini aku mau ngomong apa? Oke, bye bye Ali. Makasih ya. Ya, makasih. Yuk. Ya makasih Dek. Ya, makasih Bu. Aku tutup ya. Ya, Aku foto dulu, foto dulu. Sorry, kita belum pernah foto ya. Iya betul. Loh, oke kita foto dulu deh. Masa lupa aku mau foto. Bentar. Fotonya pakai screenshot. Nanti di-share ya Kak Didit. Oke, siap. 1, 2, 3. Gaya bebas. Ini nggak bisa pakai gaya bebas soalnya ada dua Kayak tangan. ngeliat, kayak ngeliat salto. 1, 2, 3. Oke, sudah. Bye-bye, Ale. Oke. Semoga lancar pendidikan ke Iya. depan. Semoga kita ketemu lagi entah dengan apa. Bye-bye. Mungkin tiba-tiba main ke Jawa atau aku main ke Makassar kalau ada kesempatan. Main-main ke Jawa, Ale. Main aja Kak Iya. Didit kalau di ke Makassar. Oh, siap. Oke, bye-bye. Oh. Bye.